orang kejinan, orang kerasukan jin, itu juga sunnah diadzani biar jinnya itu kepanasan nggak betah keluar. Bukan hanya itu, orang marah-marah itu untuk meredakan marahnya disuruh adzan. Makanya bapak kalau bojomu ngomel-ngomel, belanjaan kurang, udah nggak usah pusing-pusing pak. Wong itu ana ngono, wong lanang ya menangi dhewe, belanjane wis saithik tapi nek masak ora enak, nesu-nesu ngene. Wong itu yang muni dikon ngalah, wis sampean tenang, candak sirahe cek ngono. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wes azani beres. Paling kok bojomu nek kluyur. Ngene rada ado terus noleh wong edan. Sing ngadzani wong wis mambu kuburan. Coba besok masjidmu kalau subuh dengerin ya. As-shalatu khairum minan naum. Sak watu-watuke mlebu speaker. Sholatnya pendek, naumnya kepanjangan. Coba sesuk rungokno ning masjidmu lah. As-shalatu khairum minan naum. Nah itu kalau diartikan kan sholat itu lebih baik daripada tidur. Mulane aja kaget sing krungu kelon maneh. Untuk kongkon turu. Ayo coba kalau dengar seruan as-sholatu khairum minan naum, masyarakat sini lebih banyak mana yang pergi jamaah ke masjid sama yang tidur? Berarti masjid-masjidmu itu kalau subuh akeh ndi wonge karo cagae. Ayo wis. Ayo lagi nang bantah we menang no akhirat. Ayo kelambi ireng lagi mau bengak-bengok akhirat. Lambe lecek we. Mohon maaf ya, sehingga gini. Nanti sampean tak kasih trik. Lah terus gimana sikap kita yang benar sebagai seorang yang beriman? Nah, kita harus bisa menyikapi akhirat dengan dunia secara adil, secara bijaksana. Bukan berarti kita nggak boleh nyari dunia. Islam bukan anti dunia, jangan salah sampean. Islam bukan anti harta, bukan anti duit. Sopo sing ra seneng karo duit ile sopo. Dadi opo ae lek karo duit seneng. Dadi petani sama duit seneng. Jadi pedagang sama duit seneng. Jadi pegawai negeri sama duit. Jadi polisi sama duit. Jadi TNI sama duit. Jadi pejabat sama duit. Jadi DPR kalau sama duit. Jadi kiai. Nah, Islam bukan anti duit, bukan anti harta. Salah kalau orang bilang Islam anti duit, anti harta. Ndak. Orang Islam itu malah harus kaya kok. Ekonomi harus kuat. Harus kuat. Nah kalau orang Islam miskin semua, yang bangun masjid siapa? Yang nyantuni yatim piatu, yang nyantuni fakir miskin, yang nyantuni janda-janda tua siapa? Tua mas, yang muda urusanku kok. Nah kalau umat Islam miskin semua, halo? Ada kewajiban zakat, siapa yang menunaikan? Orangnya miskin semua. Ada kewajiban ya, orangnya miskin semua kok. Ganteng on. Ada kewajiban haji, itu termasuk rukun Islam. Lah kalau orang Islam miskin semua, yang pergi haji siapa? Nggak ada. Makanya orang Islam itu harus kaya. Harus kaya. Bukti, tidak ada satu ayat Quran atau satu hadis pun yang memerintahkan untuk menerima zakat, menerima sedekah. Nggak ada perintahnya. Hai orang-orang yang beriman, terimalah zakat. Nggak ada. Kalau ada, tunjukkan saya di Quran surat apa, ayat berapa. Nanti tak sebar ke seluruh dunia. Yang ada itu perintah mengeluarkan zakat, membayar zakat, perintah berinfak, perintah bersedekah. Itu artinya kan
isyarat agar kita itu jadi orang kaya. Nek mentalmu mental nerimo to. Woi. Njaluk THR, njaluk tunjangan, njaluk tambah. Padahal kinerjane ora mundak apik. Kelakuane karyawan kene iki lak ngono kuwi. Engko lek katik bayarane gak ditambah, tunjangan gak ditambah, ngajak demo. Apa ngono? Buktikan kinerjamu dulu. Kalau kinerjamu bagus, halo, penjualan naik, produksi naik, semuanya naik, otomatis ini pimpinan ini gak kira merem, mesti ditambah. Loh, karena pimpinan ini juga butuh sampean. Kalau nggak ada sampean ya perusahaan ya nggak kerja. Coba mogok masal, puyeng dase kok. Loh, tapi sampean ya butuh iki. Soalnya potonganmu ra gablek duit. Makanya iki kudu belen, kudu seimbang, ngono lho. Buktikan kinerjamu bagus, pasti ini otomatis kalau pendapatan nambah, gaji karyawan nambah, tunjangan nambah, ngono lho. Sembuh. Gregetno kok lagi. Dilanjut napa mboten nih? Ayo kalau minta dilanjut tolong diperhatikan. Oke, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, oke, sekarang bagaimana kita menyikapi dunia? Bagaimana kita menyikapi akhirat? Nah, supaya bisa menyikapi dengan adil, halo, kita harus tahu karakter masing-masing. Dunia itu karakternya kayak apa, akhirat itu karakter dan sifatnya kayak apa. Sekali lagi, Islam bukan anti dunia. Zaman Rasulullah dulu ada orang itu yang nggak pulang-pulang dari masjid, uripe ning masjid, sholat, iktikaf, zikir, wiridan, sholat, iktikaf, zikir, wiridan, sholat, iktikaf, zikir, wiridan. Dia udah nggak mikir dunia sama sekali, nggak mikir kerja, nggak mikir duit, nggak mikir apa-apa, pokok fokus hidupnya akhirat. Sampai terkenal di kalangan masyarakat, huwa min ahlil jannah. Semua orang bilang itu orang ahli surga, itu orang ahli surga. Viral, dan berita itu sampai kepada Rasulullah. Karena ada sahabat yang matur, ya Rasulullah, ada orang yang udah hidupnya di masjid, hidupnya hanya betul-betul untuk Allah. Dia hanya sholat, iktikaf, zikir, wiridan, sholat, iktikaf, zikir, wiridan. Dia ahli surga ya Rasulullah. Terus Nabi bertanya, dia punya keluarga apa enggak? Ya punya ya Rasulullah, dia punya istri, punya anak. Terus dia kerja apa? Enggak kerja, dia enggak mikir dunia, dia hanya fokus akhirat. Lah terus dia, istrinya, anak-anaknya makannya dari mana? Lah ya kalau dikasih orang ya makan, kalau nggak dikasih orang ya nunggu ada orang yang ngasih. Rasulullah langsung berdiri, wajahnya memerah, tanda kalau beliau nggak setuju, dan Rasulullah langsung marah. Wallahi antum khairun minhu. Demi Allah, kalian jauh lebih baik daripada dia. Laisa bikhnyalil akhirah wa tarakal akhirah lid dunya. Bukanlah sebaik-baik kalian orang yang meninggalkan dunia demi mengejar akhirat, atau sebaliknya meninggalkan akhirat demi mengejar dunia. Walakin man yusibuhuma, tetapi yang terbaik dari kalian adalah yang meraih dua-duanya, ya dunia ya akhirat. Ngono lho. Embo. Bukan berarti Islam itu anti duit. Salah kalau ada orang bilang kayak gitu. Anggitmu nek wis kiai terus moh karo duit lho. Harta itu gini loh, kayak orang lagi berlayar di lautan. Ya mesti masuk berlayar kok neng rel sepur. Orang berlayar di lautan punya tujuan sampai ke Pantai Harapan. Itu dia agar bisa sampai Pantai Harapan yang menjadi tujuan, memang dia butuh air untuk minum, untuk masak, untuk perbekalan. Kalau nggak ada air, dia nggak bisa sampai tujuan, mungkin mati di perjalanan. Tapi jangan mentang-mentang butuh air kemudian perahunya dipenuhi dengan air, maka yang terjadi perahu ini akan terbalik. Bahasa Inggrisnya the nublet, the kelelep. Hidup di dunia ini memang butuh duit, butuh harta.
untuk mencapai pantai harapan surga yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan ridha Allah. Tapi jangan mentang-mentang butuh duit untuk bekal. Hidup kita dipenuhi dengan duit dan duit, harta dan harta. Ini ibarat perahu dipenuhi dengan air, nublek hidupmu. Urip mulai mikirno duit, nublek. Mikir kita mulai mikir kita. Halo? Lah terus gimana? Jadikan dunia ini hanya tujuan antara, sedangkan akhirat adalah tujuan utama. Jangan salah, akhirat tujuan utama, dunia tujuan antara, sebagai sarana untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Prioritaskan kebahagiaan akhirat sebagai target utamamu, tapi jangan lupakan dunia sebagai tujuan antaramu. Fit dunya hasanah adalah tangga untuk menggapai wa fil akhirati hasanah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kehormatan di dunia itu juga penting. Jadi wong neng donya nek sugih iki harus diakui. Gengsinya di masyarakat juga tinggi. Hoi. Loh saya itu loh, maaf ya, ceramah kemana-mana, begitu datang, disambut panitia, disambut tim keamanan, jamaah pada histeris. Ya mergo mobilku rondo apik. Iya mas. Coba saya datang pengajian pakai motor butut, prakatak, ketemu banser disempar paling aku. Itu ya penting kok. Woi. Paham pora tuh tidak ngomongin. Tapi itu jangan jadikan sebagai tujuan utama. Oke, saya kasih gini. Dunia itu sifatnya mungkin iya, mungkin enggak. Itu dunia. Kalau akhirat sifatnya pasti. Saya ulang, dunia ini hanya kemungkinan, sedang akhirat adalah kepastian. Apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia, mulai sekarang sampai nanti sampean mati, itu nggak ada yang pasti. Makanya kita kalau mau apa-apa aja itu disuruh bilang insya Allah, kalau Allah menghendaki. Karena ini masih mungkin, belum pasti. Halo? Kita nggak boleh dikit-dikit bilang pasti. Nggak boleh. Wong Rasulullah aja bilang pasti ditegur sama Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Muhammad, jangan sekali-kali kau berkata aku besok akan mengerjakan ini, tapi bilang insya Allah, karena semua atas kehendak Allah. Kita nggak boleh bilang pasti wong namanya dunia ini baru mungkin. Siapa yang berani memastikan? Ya perusahaan ini pasti ke depan nanti akan menjadi lebih besar. Nggak boleh bilang gitu. Insya Allah. Besar apa nih? Ya nah ini seminggu lagi mati. Ayo. Usahane ngono lho maksudnya. Woi. Paham apa orang ini kok? Insya Allah bulan depan saya mau haji. Insya Allah 4 bulan lagi saya mau umroh. Harus gitu. Kita nggak boleh bilang pasti. Karena di dunia ini nggak ada yang pasti. Apapun yang akan terjadi itu baru mungkin. Paham? Kadang kita merencanakan sesuatu udah mateng, gagal kok. Ada orang merencanakan mau pergi haji, udah semuanya dipenuhi, paspor, visa, pelunasan, udah tes kesehatan, lengkap persyaratan, berangkat hari H, udah nyampe bandara, tinggal naik pesawat, meninggal. Halo? Makanya bapak ibu kalau punya anak sekolah SD atau MI, anaknya pinter, ranking 1 terus, juara terus, tolong didoakan, mudah-mudahan lulus. Karena itu anak meskipun pinter mulai kelas 1, 2, 3, 4, 5, peringkat 1, ranking 1 terus, cerdas, jenius, belum tentu lulus. Boleh jadi setelah ujian akhir kelas 6 anakmu rekreasi keseret ombak mati. Yang sarjana, halo?
udah kuliah udah tuntas, skripsi udah selesai, didoakan mudah-mudahan sido dadi sarjana, karena boleh jadi belum sempat diwisuda mati. Paham ora tuh iki? Ada kok cowok sama cewek pacaran ini udah 16 tahun, itu belum tentu bisa jadi suami istri, betul? Ayo bapak-bapak yang sekarang udah punya istri, yang sekarang jadi istri sampean Pak, itu dulu nominasi keberapa Pak? Jujur? Pertama opo potonganmu? Gitu loh. Dunia ini nggak ada yang pasti. Maaf banget. Kadang ada cowok cewek pacarannya udah 10 tahun. Wes tir podo irenge, sir podo kentire. Wong tua podo setujune. Ternyata yang nggak jadi nikah, malah dirabi kancane. Atau misalnya sama-sama cinta. Oke, sama-sama cinta. Jadi nikah belum tentu bahagia. Padahal waktu pacaran kayaknya kita kan udah seia sekata, sehidup semati, sevisi semisi, semboyane. Aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku. Sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Bisa nikah tapi belum tentu bahagia. Kadang-kadang nikmatnya hanya di permulaan saja, ketika masih dianggap sebagai bulan madu. Setelah itu yang datang bulan-bulan empedu. Apalagi kalau nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Begitu nikah sudah jemu, karena hukum bosan berlaku. Omongane wis saru, nek gegeran seru. Wis ora lucu, tidak seindah waktu itu. Apalagi ibu-ibu, kalau anaknya sudah 7, kelihatan layu, dipandang malah lebih cantik pembantu. Lah piye wis kentekan untu, akhirnya pasang gigi palsu, dijak omong adep-adepan ababe mambu. Ini dunia ini hanya mungkin no. Maaf, ada orang lama nggak punya rumah, dia pengen punya rumah. Begitu bisa bikin rumah, jadi rumahnya baru pasang instalasi listrik, nyoba kesetrum, mati, belum sempat ditempati rumah. Pengen punya rumah lantai 4, iya 4 lantai rumahnya. Begitu jadi 4 lantai, besok malam rencana mau syukuran nempati rumah baru. Dia nyoba naik baru lantai 2, terpeleset jatuh, mati. Menabung untuk hari tua, tabungan dapat banyak, ternyata belum tua sudah mati. Kadang-kadang belum mati sudah kena penyakit komplikasi. Dengan semua jenis makanan yang digemari nggak berani mengkonsumsi. Sugui sate dihindari, yang dicari cuma ikan teri. Keasinan dikit tensinya tinggi, makan cumi-cumi alergi, kena sambal goreng ati asam urat kambuh lagi, ginjalnya terserang cuci darah seminggu 2 kali, kasih minum manis minta ganti karena udah punya pabrik gula sendiri. Istri masih cantik, dia terkena disfungsi ereksi. Walaupun minum jamu kuat tetap nggak bisa berdiri. Rencananya mau 5 kali, hanya kuat sekali, itu pun memaksakan diri. Leres kadung ngono kuwi. Halo? Dunia kok. Rugi dong. Itu dunia, nggak ada yang pasti. Woi, woi. Tapi kalau akhirat pasti, mati pasti. Ayo, sekian yang hadir, siapa yang rencananya nggak mati, angkat tangan. Ayo, ngacung. Sing rencanane ora mati, ngacung. Pasti mati itu. Waktunya aja yang kita nggak tahu, karena mati itu a mysterious problem.
pasti terjadinya, tapi kita nggak tahu kapan kejadiannya. Saya akan mati, sampean juga akan mati, kita nggak tahu siapa yang duluan. Mungkin duluan sampean, mungkin saya belakangan. Lah kan yang nggak tahu kita. Halo? Hidup lagi sesudah mati pasti. Alam barzah, alam kubur pasti. Kalau nggak percaya silakan berangkat duluan. Orang sekarang itu kadang-kadang gitu kok kalau nanya yang greget nih. Saya kalau ditanya kok pertanyaannya greget ke, aku jawab luweh greget ke meneh. No kiai iki nek ditakoni pertanyaan yang genah, jawaban yang genah. Tapi lek pertanyaan yang nganyel ke, jawabannya luweh nganyel ke. Kalau pertanyaannya menjengkelkan, jawaban kiai lebih menjengkelkan lagi. No. Nah aku pernah ditanya, gimana hukumnya nikah lewat internet? Tak jawab, ya nggak apa-apa, berarti boleh, nggak apa-apa. Tapi karena nikahnya lewat internet, makan jimaknya juga harus lewat internet. Nah caranya gimana bah? Download aku. Bah katanya malaikat Israfil itu tugasnya niup trompet. Yo ngapa? Lah katanya kalau trompetnya ditiup itu berarti dunia hancur, tanda kiamat. Ya tak jawab ngono. Dia nanya lagi, lah sekarang trompetnya udah ditiup apa belum? Aku jawab ya belum. Kalau ditiup ya kiamat. Ini saya nanya lagi, jengkelin pertanyaannya. Lah kalau gitu sekarang malaikat Israfil tugasnya apa dong? Nganggur berarti. Ya tak jawab, ya ndak, malaikat Israfil saiki ngresiki trompete. Aku lah ini kalau nggak dibersihin, lah nanti karatan dia ayo. Lah kalau trompet karatan, kiamat ada instruksi Israfil, tiup trompetnya, muni seprapat, ayo. Lo berarti kiamatnya mau seprapat. Pertanyaannya nganyelke, jawabannya ya luwih nganyelke neh. Wono sing takon, apa? Orang apa namanya tasyik nganter jenazah ke kuburan. Itu yang bener jalannya di depan mayitnya apa di belakang mayitnya? Gregetne itu. Dia tak jawab, sakarepmu. Sing penting mayite ora mbok idak-idak aku yang ngomong. Ya Allah. Orang wis aneh-aneh kok. Wis. Nyampe mana tadi ya aku kok sampai lupa. Nah itu ada yang nanya lagi gini, lah itu kenapa itu orang NU itu terutama ya kalau mau dikubur mayit udah di kuburan kok pakai diadani, emang mayitnya mau sholat gitu. Corok ini sing NU lah diadani toh. Lah itu ada yang nanya kenapa pakai diadani, emang mau sholat jering. Azan itu bukan hanya panggilan untuk sholat, ketara ora tau ngaji. Wis ora usah kitab dhuwur-dhuwur, Fathul Qorib, Fathul Muin iki lho ana. Apa sing disunahno azan? Bukan hanya sholat, gitu loh. Orang mau pergi haji itu upacaranya disunahkan untuk azan. Oh bahkan orang mau pergi jauh, pergi ke luar negeri, disunahkan diazani. Bayi lahir sunah diazani. Mosok bayine ape sholat? Halo? Bayi lahir dikon ngandani mosok bayine ape salat. Bahkan bukan hanya itu. Rungokne toh. Kalau lagi ada angin ribut itu untuk meredakan angin, disuruh azan kok. Kayak kalau ada topan, angin ribut lesus, azan. Mosok anginnya ape salat. Goblok kok sudone wong akeh. Halo? Orang kejinan, orang kerasukan jin itu juga sunnah diazani biar jinnya itu kepanasan nggak betah keluar. Bukan hanya itu, orang marah-marah itu untuk meredakan marahnya disuruh azan. Makanya bapak kalau bojomu ngomel-ngomel belanjaan kurang, udah nggak usah pusing-pusing pak. Wong wedok nang ngono, wong lanang ya kemenange dhewe, belanjane wis saithik tapi nek masak ora enak, nesu-nesu ngene. Wong wedok yang muni nyameni dikon ngalah, wis sampean tenang, candak sirahe cek ngono. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wis azani beres. Paling kok bojomu nek kluyur. Ngene rada ado terus noleh wong edan.
gregetne to. Boleh berarti mayit diadzani. Ya boleh, sing gak oleh iku dinyanyekno, mbok tembangno koplo. Ya ndak oleh. Lah terus itu kok pakai ditalkin? Biasanya kan gitu, setelah selesai penguburan terus ada moden atau siapa tokoh agama. Ya kholik. Selamat ya Mas Kholik meneng ae. Lagi ngomong Mas Kholik nyauri, apa din? Kaya mencolot modine. Cara kene yo ngono ditalkin. Sampeyan wis tahu ditalkin? Hah? Oh belum, belum. Ya kapan-kapan dilungkas. Kan sebentar lagi sampean ditalkin. Lah itu ada yang nanya kok, lah itu mayat udah dikubur terus pakai dituntun. Ya Abdul Khalik, sekarang sampean sudah berada di alam kubur. Sebentar lagi sampean akan didatangi dua malaikat namanya Mungkar dan Nakir. Itu makhluk Allah. Sampean jangan takut, jangan gemeter. jarene Khalik, den mungkin sing ngadepi ngeter gak karu-karuan. Lha pancene Wak Mudin yo gua ya iso ngekei bocoran jawaban. Bocoran jawaban malaikat Mungkar Nakir, padahal dia urung tahu ketemu malaikat Mungkar Nakir. Lah itu ada yang nanya, lah apakah mayat itu denger? Mayatnya itu loh ditalkin, dituntun kayak gitu. Apa denger? Ya jelas denger. Apa ngerti? Ngerti. Bukti nih, ora tahu takon no. Lah umpama ora paham gak? Apa-apa den baleni den lak ngono to. Nganyelke ya. Innal amwat la ta'tihim akhbarul ahya. Jadi orang-orang yang sudah meninggal di alam barzah itu akan sampai kepada mereka kabar dan keadaan keluarganya yang masih di dunia. Jadi polai sampean ning donya itu sampai kepada mereka, mbah-mbah sampean yang sudah meninggal. Ngono. Otomatis nyampe. Makanya aku gak seneng aku lek ana nyanyian saben malam Jumat. Sampeyan tahu krungu to lagu iku? Oh, sempat viral, jajal to piye wae lagune saben malam Jumat ahli kubur mulih nyang omah. Kuwi ahli kubur kurang penggawean. Kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimah lamun nuruti kuburan mangku tangan. Sama nek bayangno piye kaya arwah gentayangan ngono to. Kuwi ahli kubur kurang kerjaan. Lah ngapain kok keluyuran balik nang omah mulih lo ngapain? Ahli kubur kurang kerjaan. Woi. Nek gambarane lagu kuwi ra ngene to. Pokoke angger malam Jumat wong mati-mati kuwi mulih nang omahe dhewe-dhewe. Ngono. Terus aku wacana Quran nak. Lah kok anake iki do tiktokan, akhirnya terus mewek. Aku ora ngajekno, terus ndelesep mlebu kuburan neh. Lah ngono to. Kuwi film horor kuwi. Film horor. Orang yang sudah berada di alam barzah nggak mungkin bisa balik lagi ke dunia. Alamnya udah berbeda. Ngono lho. Makanya saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah. Ahli kubur kurang penggawean. Lha ngono kuwi ana ustaz yo digawe bahan ceramah kok. Angger malam Jumat ahli kubur mulih nang omah. Lapo mulih nang omah? Demi Allah nggak akan bisa. Sampean ra ngandel sok titenono kan dilungkas sampean rono. Jauh lebih enak di sana daripada di dunia. Iki sapa jenenge wakil ketua dewan iki? Nek wis mati yakin gak akan mau balik lagi ke dunia karena alam barzah jauh lebih nikmat daripada alam dunia. Males kon balik nang donya. Dadi omongi kok ora percaya.
Sampean tak kayak gambaran dulu zaman waktu di kandungan udah enak di sana. Umpama gak lahir ning donya ndak masalah, andai kan gak lahir ke dunia ndak masalah, sampean di alam kandungan, di alam rahim udah nyaman di sana, enak. Cuma di sana nggak ada temen, dewean, yo gak iso sepeda motoran sampean ning kono, ora sedeng. Yang dimakan apa? Darah haid. Jadi yang dikonsumsi darah haid dari plasenta itu. Makanya umumnya wanita hamil itu nggak menstruasi, karena itu menjadi konsumsinya janin yang di dalam kandungan. Jadi sing dipangan yo haid. Jadi nek isuk haid anget, engko nek awan panas yo haid adem. Wis ana setelane diprogram karo Gusti Allah, otomatis. Kok ora ngandel diomongi. Kayak air susu ibu itu diprogram otomatis karo Gusti Allah. Kalau musim panas dia dingin, kalau lagi musim dingin dia anget. Cobaan nek ngandel. Ini program otomatis kok Gusti Allah. Wek tak antemi pisan kok. Lah gimana rasanya mengkonsumsi darah haid di kandungan? Nikmat, makanan paling nikmat di sana. Itu di alam kandungan. Tapi saenak-enake di alam kandungan masih enak di alam dunia. Allah sayang sama sampean, maka dipindah ke alam dunia. Akhirnya di alam dunia koncone akeh tenan. Ya ono soto, ono coto, ono rawon, ono sate, macem-macem. Makanannya jauh lebih nikmat daripada di alam kandungan. Di dunia ini udah enak, tapi jauh lebih nikmat lagi besok di alam kubur. Sampean di dunia ini kan masih upaya toh supaya bisa makan enak, masak, kalau nggak gitu beli, duit kerja dulu. Di alam kubur ndak, langsung dikirim toko swarga. Halo? Langsung paketan toko swarga, enak. Wis mbok paham ora? Jauh lebih enak. Sampean besok kalau sudah di alam barzah, sampean ngelihat makanan dunia, jijik sampean. Kudu muntah sampean. Ngono kok mentolo mangan. Ketok sate rawon, jijik. Koyok saiki sampean nyawang darah haid. Ayo sampean misalnya saiki didulang haid sak sendok. Sak sendok ae ra usah akeh, sing pas kentel litek-litek abang-abang ireng. Doyan sampean didulang sak sendok. Padahal dulu itu makanan kesukaan sampean, makanan paling nikmat waktu di alam kandungan. Nah sekarang sampean makanan kesukaan paling nikmat sate. Nanti di alam barzah sampean ngelihat sate gitu, karena di sana jauh lebih nikmat. Paham? Lho iki nek gak kiai larang gak iso lho nerangno ngene iki. Halo? Ora melok nyumbang aja cerewet. Usakno bosek Mas, iki minta waktu, berarti kalau tambahan waktu namanya lembur Mas. Ada lemburannya enggak? Kalau ada lemburannya tak tambah. Nek gak ada lemburannya ya tahun depan ngundang meneh. Orang kerja aja kalau ada tambahan waktu lembur kok. Dan lemburan itu hitungannya lebih mahal, betul? Lembur apa enggak? Orang di duit ngomong lembur. Jadi akhirat pasti, mati pasti, hidup lagi sesudah mati pasti, akhirat pasti. Jawab, adanya surga pasti, sengsara menderita pasti. Tapi kalau dunia nggak pasti. Dunia ini kata orang Jawa sawang sinawang. Sepertinya yang sana mandang sini enak, sini mandang sana enak. Sampean nyawang dadi bos kaya ngene iki lah enak karek merentah, nyotat-nyatet ngene-ngene tok, duwe ngelumpuk rono kabeh. Pikiranmu lak ngono to? Main perintah, tinggal main HP, tek 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 tek. Kamu sana, ini kerjakan, ini kerjakan, ini kerjakan. Duit ngelumpuk rene kabeh. Pikiranmu enak iki, padahal iki pecah ndase. Mikir karyawan sing ndablek-ndablek. Ini kalau ada dana sekian, pengelolaannya harus seperti ini. Nanti apa namanya, untuk gaji karyawan sekian, untuk ini sekian, pengembangan bisnis kayak gini. Belum lagi beliau juga punya pesantren, merintis pesantren, tepuk tangan untuk beliau, subhanallah. Loh, belum lagi nanti untuk sing keplok-keplok aku ya arep-arep bantuan.
Mumet iki beliau ini, mumet mikir keuangan. Kalau beliau mikirnya enak, kamu tinggal kerja asal masuk pagi sampai sore sesuai jam kerja. Tiap tanggal apa, tanggal muda gajian, ada tunjangan kasih tunjangan, enak ndak mikir. Sampean mandang orang profesi kayak saya, menurut sampean enak apa enggak? Ayo munggah gentenonohnya, ayo sini gantiin, ayo gantiin. Yang ngomong enak tadi loh, ayo gantiin. Nyoh iki mikir iki lho, mikir ambil. Ayo. Enak apane? Salah ucap iso dadi kasus kok. Salah omong sret kasus besar, apalagi figur publik. Sengaja bisa jadi masalah besar, resikonya besar. Lah nek sampean kan manusia tidak beresiko. Mulane murah wae. Mikir resikone lho donya akhirat. Saya salah ngomong, dianggap omongan saya benar, diamalkan oleh jamaah puluhan ribu, dikira omongan saya benar, karena rata-rata jamaah yang saya ceramai nganggap saya lebih pinter daripada mereka. Kayak ngene iki, sampean nganggap saya lebih pinter daripada sampean, padahal belum tentu. Bisa jadi sampean lebih goblok daripada saya. Ya kuale makane gentenono. Lah misalnya yang saya sampaikan salah terus diamalkan oleh ribuan orang, berarti saya akan menyesatkan banyak orang. Berapa resiko yang harus saya tanggung? Dunia akhirat resikonya. Halo? Enak sampean. Kare ngrungokno ngene iki ceramahku ya iso karo metungkruk, iso karo selonjor, iso karo sembujung, iso karo udut, rokokan kebal kebul. Ayo coba. Malah ana sing karo ngemiki barang nomburi kae. Lah karepmu. Ini dunia, makanya sing tumpakane Mercy kadang berbesmili, sing numpak becak iso lincak-lincak, sing turu hotel kayak susah tengel-tengel, sing turu gerdu ayam guyang-guyu, sing mangan sate sedih tele-tele, sing mangan gereh ayam mendeh-mendeh. Diomongi kok yang dapat musibah malah bunga, sing entuk hadiah kadang malah susah. Ada yo dapat musibah malah gembira, bahagia. Ada daerah saya. Kebanjiran, kena musibah banjir malah seneng oleh sembako, oleh minyak goreng, oleh mie disoteng wartawan TV so dada-dada karo guyu. Kena musibah kayak malah gembira kayak. Ya dapat hadiah kadang malah susah, kayak potongannya cah kuwi oleh hadiah umroh teko bose malah susah, wong mikir sangune, mikir selametane. Lo potongan ngono ku misalnya dikasih hadiah umroh sama bosnya, belum tentu berani berangkat. Ya Allah, aku ki patak warak koyo ngene kok ape umroh. Engko kan aku diyek-yek wong Arab tenan aku. Gak wani malah susah dapat hadiah. Halo? Ini kalau di dunia, makanya di dunia ini maaf, orang miskin bisa menghina orang miskin itu wani ngece wong sugih, berani. Allah, belum tentu orang kaya lebih enak daripada orang miskin. Memang iya, belum tentu yang makan di restoran mewah lebih nikmat daripada yang di tengah sawah. Makan di tengah sawah bisa jadi lebih nikmat karena nggak mikir utang. Cuma nasi sama sambel habis-habisan, padahal cuma nasi karo sambel. Habis nasinya nambah sambelnya, habis sambelnya nambah nasinya, habis nasinya nambah sambelnya, habis sambelnya nambah nasinya. Entek-entekan, soalnya gak mikir utang. Lah makan di restoran mewah dengan semua menu yang ada, lah nek mikir utang gak kolu. Kadang baru dapat 2 sendok ditelan, kaget keselek denger orang batuk dari belakang karena suaranya persis wong sing diutangi. Keselek. Ini kalau di dunia belum tentu itu yang tidur di spring bed bintang 5 itu lebih nikmat daripada yang tidur beralaskan kerdus. Lah turu lemean kerdus kerusek. Halo? Ngipine mlebu restoran, wah nikmat makan, minum es degan, ngelilir iler. Nikmati ndak karuan. Lah itu tidur di spring bed mentul-mentul hotel bintang 5. Lah kalau ngipinya diuber-uber hantu, diuber-uber gendruwo, katok. Di dunia orang kaya sama orang miskin itu bedanya tipis. Mas Kholek makan sate,
itu yang melarat itu makan tempe. Lidah sama di tenggorokan berapa detik itu, di lidah sama di tenggorokan, begitu masuk perut bleng sama, nggak ada bedanya. Apalagi kalau besok keluar persis sama. Apa kalau makan sate terus keluarnya sunduan renteng-renteng? Enggak. Oh bedanya lo cuma dikit. Woi ibu yang kaya jadi wakil ketua dewan, punya baju misalnya 300 baju bagus-bagus mahal-mahal semua. Itu yang melarat-melarat itu cuma baju cuma 5. Yang bajunya 5 paling yang dipakai ya sak setel. Nggih napa mboten? Iya. Lah ini yang bajunya 300 apa sekali pakai langsung 5 setel dienggo kabeh? Edan. Sama sing digawe ya sak setel. Podo-podo. Yang rumahnya gede kayak ini di mana-mana punya rumah. Tidurnya semalam ya 8 jam ya di kamar itu. Apa kalau dia punya rumah 8 terus 1 jam tidur di rumah sini, nanti 1 jam lagi pindah ke rumah sana, 1 jam lagi pindah ke rumah sana, 1 jam lagi pindah ke rumah sana, 8 jam pindah-pindah kamar? Ya enggak. Podo karo sing omahmu kontrakan ukuran 2 kali 3 meter 8 jam ya melungker mabre iler no kono kuwi. Kowe tangisu ilermu oleh 3 ember kowe. Bedanya lek ape mapan turu tok. Iki lek ape mapan turu iso ndut ber-AC seriwing sambil nonton TV, mentul-mentul mendut. Begitu tidur sama wes, sampai aneh Arthur mek kerusek sampai nyamuk. Begitu bleksek podo wae. Betul? Oh, turu beralaskan kardus sama yang di spring bed mahal itu bedanya mau neng ngarep mapan tok kuwi lho. Woi. Yang tanahnya ciut karo yang tanahnya ombo padha wae. Sing tanahe ciut kowe nek mangan nganggo sendok. Lah sing tanahe ombo iki apa nek mangan nganggo sekrop? Enggak kok. Sama-sama. Ujung-ujungnya nanti sebanyak apapun rumahnya, rumah singgahnya tetap sama. 2 kali 1 meter tahan gempa, anti badai, kuburan. Ayo lah nek tanah ombo wong sugih niki kuburannya kira-kira berapa hektar ukurannya? Ya podo 1 kali 2 meter toh. Halo? Sing melarat-melarat kuwi alah terima no toh. Sampean nek sugih lungguhmu ra ndoprok ngono kuwi. Ini yang melarat-melarat kuburannya ya 1 kali 2 meter, yang kaya banyak duit kuburannya juga sama 1 kali 2 meter. Ayo. Halo? Bedanya apa coba? Cuman dikit kok. Paling ini Mas Khalek bisa, ini perusahaanku, itu mobilku, itu kendaraanku. Iso ngono tok. Sampean yo iso. Ra percaya, berdiri tengah jalan. Ada bus dari jauh, bilangi orang-orang itu busku. Nggak percaya, tak stop pasti berhenti. Alhamdulillah, sing keploy jelas kere kabeh. Dunia belum tentu jadi anggota dewan lebih enak hidupnya daripada sampean. Lha ngene iki di demo wong terus. Katanya dulu waktu kampanye ini jalan mau dibangun kalau jadi anggota dewan. Sekarang udah jadi, ternyata jalannya kok nggak dibangun-bangun. Loh. Dipikir enak, nggak bisa tidur nyenyak. Ngono loh. Belum lagi nanti ada duit dikit aja udah dicurigai. Loh, kok bisa beli mobil baru padahal gajinya berapa, tunjangannya berapa? Itu nggak punya perusahaan, nggak punya usaha lain, dicurigai terus. Gak enak. Dunia kok. Tapi kalau akhirat pasti. Surga pasti nikmat, pasti bahagia selamanya. Neraka pasti menderita selamanya. Jadi kalau di dunia orang miskin bisa ngata-ngatain orang kaya, belum tentu orang kaya lebih enak daripada yang miskin. Tapi di akhirat nggak bisa. Masuk neraka kok arep ngenyek ngece sing mlebu swarga. Belum tentu di surga lebih enak daripada di neraka. Urung karuan kae ning swarga luwih penak timbang ning neraka. Ning neraka kawitane panas, engko suwe-suwe wis adaptasi ya biasa.
neraka kok adaptasi. Di sini cuma kemungkinan, di sana kepastian. Maka bagaimana menyikapi dunia yang hanya mungkin, bagaimana menyikapi akhirat yang pasti. Kejar akhirat yang pasti, tapi jangan lupakan duniamu yang mungkin. Ini namanya skala prioritas. Prioritasnya tetap kebahagiaan akhirat, itu tujuan utama, tapi jangan lupakan tujuan antara. Karena untuk bisa meraih kebahagiaan sebagai tujuan utama di akhirat, antara dan sarananya adalah kebahagiaan di dunia. Demikian. Gundulmu ceramah gak oleh wes lho. Yuk kurang yo kon ngundang meneh bosmu. Ngeyel. Dah ini karena ngajinya di perusahaan. Yang penting ini saya ingin agar sampean-sampean semua ini kerjanya bernilai pahala. Niatkan itu sebagai ibadah. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi ibadah itu bukan hanya muter tasbih kotak sulastri sumiyati sundari bukan. Ibadah bukan hanya sholat Allahu Akbar entul jadi guli entut gobek lo kerja pun itu bagian dari ibadah, bernilai pahala. Kam min amalin yutasawwaru bi surati amali dunya summa yasiru min amalil akhirah bi husnin niyyah. Banyak amal yang tampilannya seperti amal dunia, tapi karena bagus niatnya itu bisa berubah menjadi amal akhirat bernilai pahala. Sebaliknya, wa kam min amalin yutasawwaru bi surati amalil akhirah summa yasiru bi su'in niyyah min amalid dunya. Banyak amal yang tampilannya seperti amal akhirat, tapi karena buruk niatnya itu bernilai dunia. Maka niatkan ibadah, maka ibadah itu juga akan menjadi kerja itu juga akan menjadi pahala. Jangan hanya sekedar cari harta, cari gaji, cari duit, rugi. Nanti dapatnya ya cuman duit, cuman gaji itu. Aku kerja untuk menafkahi keluarga, itu udah bagian dari ibadah. Aku kerja untuk makan, iya, makan agar hidup, agar sehat, agar kuat. Kalau kuat, aku bisa ibadah. Gitu loh. Paham? Paham? Sekali lagi jangan salah bahwa Islam ini anti dunia sama sekali. Boten. Malah Islam ini disuruh kuat secara ekonomi. Halo? Harus kuat secara ekonomi. Iya ya nggak. Sampean kalau lihat Al-Quran itu yang cetakan besar itu loh, pas tengah-tengah itu ada tulisan. Kalau Quran lama warna merah itu bunyinya wal yatalattaf. Sampean ora potongan, ora tau maca Quran potonganmu, ora cetop belas dijak ngene iki. Halo? Itu ayat apa? Itu ayat ekonomi. Falyatikum birizqim minhu. Artinya apa? Betapa ekonomi ini merupakan kekuatan sentral. Ekonomi itu kekuatan sentral, maka perekonomian ditaruh di tengah-tengah. Maka kalau orang-orang tua kita dulu, jari manusia 5, ini yang paling tinggi, paling gede di tengah-tengah, ini orang kaya. Ini orang kaya. Kamu itu paling kaya, paling tinggi, paling besar, makanya kamu di tengah-tengah. Halo? Hah? Yang tengah gitu loh. Ini kanan kirimu ini ada orang-orang yang membutuhkan kamu. Kamu itu paling gede, makanya kamu nggak boleh dipakai suit. Ada orang suit pakai jari tengah, suit jeleng, nggak boleh. Iki bledek iki, menangan, nggak boleh dipakai suit karena dia di tengah. Nah, ingat, kanan dan kirimu ini membutuhkan kamu, perlu kamu sebagai penyeimbang, makanya kamu di tengah-tengah. Ayat ekonomi,
Penting ini. Mbahnya Rasulullah yang ke-11 itu namanya Fihr. Beliau pendiri suku Quraisy. Sampai suku Quraisy itu disebut sebagai suku paling mulia, sehingga dikatakan al-a'immatu min Quraisyin. Pemimpin itu dari Quraisy. Nah, Quraisy ini penguasa perekonomian di Arab waktu itu, yang menguasai cara saiki yang menguasai BUMN, menguasai apa yang ngarani pokok-pokok perekonomian, sumber-sumber ekonomi itu Quraisy. Makanya sampai sekarang jadi simbol krus. Krus itu dari Quraisy. Berapa krusnya dolar sekarang? Itu aslinya berapa Quraisynya dolar? Berapa krusnya real? Berapa Quraisynya real? Jadi simbol al-a'immah min Quraisyin. Pemimpin itu dari Quraisy. Sing iso dadi pemimpin pejabat kuwi yang punya krus-krus iku. Nek gak duwe krus aja nyalon bupati, aja nyalon DPR, ra mungkin kepilih wong ra duwe krus. Ra masuk ya ora tak omongne kok. Udah wes iki ra sida rampung iki engko nuruti dirimu. Nah, ekonomi harus kuat. Tapi sekali lagi ini sebagai modal untuk menggapai target utama, kebahagiaan akhirat. Kalau membangun rumah, jangan hanya dipikirkan rumah yang akan kita tinggalkan selamanya, tapi pikirkan pula rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya. Umumnya kita kan hanya memplanning rumah yang akan kita tinggalkan selamanya, yaitu rumah dunia. Kita lupa mempersiapkan rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya, yang di surga. Rumah dunia itu sebagus apapun, megah, mewah, indah, pasti akan kita tinggalkan selama-lamanya. Kalau udah ditinggalkan, nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, nggak bisa menolong, nggak bisa membantu sedikit pun. Betul? Betul? Punya rumah dunia sampai 8, 10, 15, 20, megah, mewah, indah, masing-masing harganya 5 miliar, 10 miliar, itu rumah pasti akan kita tinggalkan selamanya. Kalau udah ditinggalkan selamanya, nggak ada manfaat, nggak ada guna, nggak bisa membantu, dan nggak ada yang kita bawa serta. Apa ana cara kene, wong tua arep mati, le anakku, soleh bapak mati yo lemari sing kuwi katut nono kuburane bapak nak, sampai kulkas, cendela sitok gak katut. Betul? Malah gak ketepaan dikir rebutan anak-anak, geger perkara warisan. Betul? Tapi coba, rumah yang pasti akan kita tinggalkan selama-lamanya, kadang kita biayanya itu sampai ratusan juta, bahkan miliaran. Sementara rumah yang akan kita tinggali selamanya di surga, ndak mikir. Sampean udah punya kaplingan di sana belum? Udah punya kaplingan di sana? Lah, Hui, udah punya persiapan bangun rumah yang di surga? Lagi Jumatan itu suka ada kotak keliling ya. Itu biasa, itu kan untuk persiapan beli material bangunan rumah yang di surga, untuk beli tanah kaplingan yang di surga. Biasanya kalau lagi sholat Jumat di masjid ada kotak amal keliling itu, kira-kira biasanya ngisi berapa Bapak? 1000 kayak bangun omah. 1000 itu dapat paku siji nggo nyoblesi bokongmu. Coba, rumah yang pasti akan kita tinggalkan selamanya, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, ratusan juta dibiayai. Sedangkan rumah yang akan ditinggali selama-lamanya di surga 1000, 2000, 5000. Oleh karena itu, para orang-orang gendeng sekalian, lo ngaku nggak ngaku, dalam hal ini kita nggak waras. Kalau orang waras, dia pasti akan lebih memprioritaskan sesuatu yang akan dimiliki selamanya, dan dia hanya ya nyantai-nyantai urusan sesuatu yang akan ditinggalkan. Itu orang yang waras. Yang akan menjadi milikku selamanya, yang akan menyertaiku selamanya, itu prioritas. Waras itu. Sementara yang akan pisah dengan aku biasa-biasa aja, waras. Sampean kan gendeng. Siapa sih ngomong podo? Kok ngerti ya yang model? Loh iya kok.
Loh kita ini gendeng kok pengen punya rumah di dunia ini sampai dewangi utang. Nek perlu kadang surat-surat tanah apa BPKB titip neneng bank diligerne supaya untuk dana nggo bangun rumah. Itu rumah akan ditinggalkan selamanya, ratusan juta dibiayai. Begitu sampean selesai ceritanya. Sampean menuju rumah yang akan sampean tinggali selamanya. Lah kok di sana belum punya kapling, bahan bangunannya ada nggak ada? Sama nih si donang swarga apa ora? Hah? Jadi rencananya sampean arep ning swarga, sida apa ora? Lah ampun gak ada panggenan ten mriko. Lah terus arep mbambung. Nunut gundulmu. Enak menunut-nunut. Kalau memang jadi rencanamu ke surga, ya harus dipersiapkan mulai sekarang. Udah punya kaplingan belum? Makanya iki mulai punya kaplingan. Gawe pesantren. Ini mulai rondok cerdas iki. Walaupun dia nggak bisa ngaji, wong pancene figure dudu kiai, datangkan ustadz untuk ngasuh di pesantren itu, menjadi tenaga pengajar di pesantren itu, beliau yang gaji, beliau yang biayai. Ini wong cerdas iki, talem iki. Lah iya yang bener kayak gini loh, karena perusahaan ini nanti kalau udah ditinggal wes nggak ada gunanya sama sekali. Rumah sebagus apapun, kendaraan sebagus apapun, zong kabeh. Nanti yang akan menjadi milik beliau ya pesantrennya itu, sekolah-sekolahnya, madrasah-madrasahnya, apalagi misalnya digratiskan biayanya. Itu kekayaan yang sesungguhnya. Terus ustadz yang ngajar di situ gajinya lebih tinggi daripada karyawan pabrik, karyawan perusahaan. Ngono. Itu ustadz ini gajinya harus lebih tinggi. Ini yang akan nyelamatkan jenengan, kekayaan jenengan yaitu. Lah nek ngundang kiai ngene ya tambahi. Betul. Ini tahan temi pisan wae kok. Ini kekayaan. Loh, saya juga belajar Mas Khalid. Sama, saya juga belajar. Di pesantren kami 2000 sekian santri semuanya free, bebas biaya, nggak ada bayar sama sekali. Nah iya, malah yang yatim itu plus tiap bulan ada uang saku untuk anak-anak yang yatim. Nah yang lain mondok nggak bayar, makan kita sediakan nggak bayar, kitab-kitab semua untuk ngajinya. Ini saya ceritakan supaya jadi inspirasi beliau. Semua kitab untuk ngaji weton, ngaji sorokan, ngaji diniyah kita siapkan semua, gratis semua. Sekolah SPP gratis, nggak bayar SPP. Seragam sekolah kita sediakan. Yang masih punya orang tua lengkap, bapak sama ibu, hanya bayar LKS sama ujian saja. Di luar itu gratis semua. 2000 lebih. Sampeyan ngingoni anak papates bingung sampean. Lah aku 2000 lebih Mas. Lah ini kalau tahun pelajaran baru ini tambah kurang lebih 500 atau 600 santri, berarti tahun depan udah 2500 mangan kabeh. Alhamdulillah cukup. Biayanya ya olehku ngene-ngene iki. Sampean kalau ke Jawa silahkan main ke pesantren kami. Kalau dibilang aku ngoceh tok, insya Allah rumah saya dengan asramanya santri jauh lebih bagus asramanya santri. Omahku ki welek. Ya aku gak bersyukur ndak. Sing tak hiasi mek ruang tamu karena niat hormat tamu. Satu ruang tamu, terus satu kamar istri saya, satu kamar anak saya. Saya nggak punya kamar. Demi Allah, lah aku nang omah arang-arang kok. Lha iki anakku melu, anak saya ikut, sing ganteng pinggir dhewe itu anak saya. Nah kalau saya cerita bohong lah diguyu sampai anakku, abang dabrus ngono. Rumah saya itu kamar mandi di dalam nggak ada. Makanya kalau nggak percaya silakan sampean ke Jawa, monggo. Dan bahkan kemarin itu pernah ada orang yang namu ke rumah saya itu nggak percaya. Mosok iki omahe Anwar Zahid. Yuk lihat artinya gini, wong ndelok wong kondange kaya ngono, duwe akeh, lho omahe kok mek kaya ngene. Memang iya loh, saya bikin rumah lebih bagus daripada rumahnya Khalid. Iso aku paling meneng paling duwe akeh aku paling bisa saya, insya Allah ada duit untuk itu. Tapi eman aku mending tak nambah asrama santri, tak nambah gedung sekolahan, itu jauh lebih manfaat menurut saya. Orang saya juga pulang ngarang-ngarang.
gitu loh. Makanya lek ngomong podo karo sing ngomong, ayo monggo silakan dicek. Kemarin itu ada orang dari Surabaya, dia pengen buktikan datang ke pondok itu macake iku kaya wong kaya wong tani itu, padahal dia itu pengusaha kaya banget. Saya taunya ya sesudah dia di situ tuh ngetes, jadi nyari anak itu, anak satu ditanya, le penok ini saulan ditarik bayar piro, ada kurang lebih 15 anak ditanya, dia kan nggak percaya masa 2000 lebih kok gratis, dia pengen membuktikan. Jadi ada 10 anak lebih, 15 anak yang ditanya sama dia, kamu di sini bayar berapa, kamu dari mana, saya dari Lampung, saya dari Riau, saya dari ini, saya dari Tangerang, saya dari Jakarta, saya dari ini, saya dari Kalimantan, saya dari ini. Ditanya, begitu semua jawabannya sama. Aku ya gak tahu nyetel, kobermen nyetel. Bocah cilik-cilik sing ditakoni. Dia langsung ketemu saya nunggu lama. Gua apyok nangis-nangis, pulang langsung ninggali duit sak tas. Demi Allah. Ya itu cara Allah untuk membantu anak-anak. Ya Allah ya Karim. Jadi dia pulang itu langsung ninggali duit sak tas. Subhanallah. Nek potonganmu yo ora ngira, potonganmu. Ora ngira nek potonganmu ora ngira. Ndak gampang kayak gitu. Saya juga latihan, makanya saya juga latihan. Ini tadi min babil kibri dianggap bab sombong juga boleh. Tapi tujuan saya untuk memberikan inspirasi panjenengan semua. Lalu saya untuk kebutuhan keluarga insya Allah wis lebih-lebih lah kalau menurut saya. Apa urip ya ngono lho Mas, makanya tak dukung sampean kalau pesantren itu dilanjut, sekolahannya diteruskan, dikembangkan. Ya itu kekayaan jenengan yang sesungguhnya yang itu. Terus nyantuni rondo-rondo lanjut. Syukur ana sing sek teles-teles bar kabyur. Nah itu keren ya, janda-janda, yatim-yatim, wah keren, setuju banget aku. Udah mau nambah meneh katok kok. Kowe tak sawat degan bisa rumangsamu. Dah. Nanti kalau mau kok nambah 10 menit terus. Dah insyaallah nanti lain waktu kalau kita ada agenda ke Merauke lagi, Mas Khalid insyaallah udah akrab dengan kita karena beliau juga ya Allah, nek jarene wong Jawa nyedulur. Jadi saya kenal pertama aja udah ngerasa deket banget. Insyaallah nanti dengan teman-teman saya kalau ada agenda ke Merauke, jika diizinkan kami istirahat atau silaturahim di perusahaan ini lagi. Itu. Insyaallah. Saya seneng. Beliau orangnya ramah, ya nggak neko-neko. Ya ndak aneh-aneh, terus kelihatan perhatian banget sama karyawannya. Terus apalagi saya mendengar beliau punya bikin pesantren, terus mendatangkan ustadz dari Jawa, sampai beliau nyari ke pondok ini dalam rangka pengen mendatangkan ustadz ke Merauke supaya bisa mengajar di lembaga yang beliau rintis. Mudah-mudahan berkah. Jadi ini apa namanya, balance dari Allah. Kalau perusahaannya berkembang makin baik, insya Allah nanti yayasan dan lembaga pendidikan yang dirintis oleh Mas Kholik juga akan lebih syiar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.